Oke, kemarin ada yang request saya buat bahas akun ini ya. Sebuah akun sakti katanya ya teman-teman, akun reupload, tapi omsetnya bisa tembus di atas 2M. Gokil banget ya. Padahal videonya cuman gitu-gitu aja, bahkan upload video artis-artis, ngasih keranjang kuning, tapi nggak kena pelanggaran, dan ya akunnya masih ada sampai sekarang. Bahkan omsetnya gede dan masih level 7. Yuk langsung aja kita bahas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ada yang request ya untuk ngebahas akun ini juga teman-teman, dan kita akan coba bedah kok bisa akun ini seperti ini dan kok bisa aman gitu, dan baiknya seperti apa dan apa yang bisa kita pelajari dari akun yang akan kita bahas kali ini. Oke, jadi langsung aja saya akan coba record screen dulu biar teman-teman juga bisa lihat ya akunnya itu yang mana dan seperti apa. Jujur saya juga cukup lumayan kaget juga sih dengan omsetnya ya. Tapi ya, di TikTok apa sih yang nggak mungkin terjadi gitu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah akunnya ya teman-teman, Ftur HMN gitu ya. Nah, followernya sih udah gede. Cuman di sini kalau kita sortir video-video populernya, memang betul guys. Ini kebanyakan adalah video-video para artis-artis yang beberapa ada keranjang kuning, yang beberapa nggak ada keranjang kuningnya ya. Jadi kebanyakan di sini tuh video-videonya adalah teaser-teaser yang menuju ke video lainnya. Nah, ini nih, jualannya sih HP ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat datanya, ini level 7 ya. GMV per pembelian itu sekitar 357.000, produk terjualnya itu 8.000. Nah, kalau kita kalikan kasar-kasaran aja, itu sekitar 2,4 miliar. Ya, hitung-hitungan kasar-kasar. Dan ini bukan dari live, tapi dari video guys ya. Tuh, dalam waktu 30 hari, dia itu 191 video. Berarti 191 kita bagi dengan 30, setiap harinya dia sekitar 6 videoan ya. Jadi sehari cukup 6 video, dan mayoritas kalian bisa lihat sendiri ya, penontonnya laki-laki. Dan video-videonya itu cuman video-video begini aja, nunjukin layar HP dan nunjukin harga promo. Dan sebenarnya kalau nyebut harganya terus nunjukin layar kayak gini, itu dulu TikTok itu udah kena pelanggaran. Tapi beliau ini kayak masih aman-aman aja. Nah, saya juga nggak tahu apakah strategi ini beliau itu menggunakan artis-artis terkenal untuk dapetin traffic doang dulu, nanti selanjutnya dikonversi kepada video-video pribadinya. Saya juga nggak tahu, tapi ini ada video dari 2025 Oktober, dia masih menggunakan keranjang kuning, dan ini adalah ya siapa sih saya lupa namanya. Nah, beliau ini kan selebgram gede ya teman-teman ya. Jadi ibaratnya adalah influencer udah. Ini ada Fuji juga nih. Tuh, Fuji kayak gini. Nah, entah bagaimana bisa jadi dia ini mengambil videonya itu dari video story-nya dari artis ini. Dia ngedownloadin story-nya, yang mana artis tersebut kan kalau udah di story nggak mungkin kan masuk ke reels Instagram-nya atau masuk ke profil TikTok-nya. Jadi dari story-nya itu beliau upload di sini, yang mana ya mungkin secara sistem atau algoritma nggak menemukan video tersebut pernah diupload oleh si akun beliau ini. Tapi ya kemungkinan sangat tinggi kalau orang lain juga melakukan cara yang sama ya. Nah, cuman memang kadang TikTok itu emang agak-agak, kalau soal pelanggaran itu kadang dia itu agak ringan, tapi kadang itu juga dia ketat banget. Dan saya juga ngerasa kayak robotnya untuk mendeteksi pelanggaran-pelanggaran itu ngaco banget teman-teman. Ya, cuman di sini beliau ini sering banget untuk video-video barunya udah menggunakan video sendiri, cuman rekam layar HP dan isinya promo-promo kayak gini nih teman-teman. Tuh, isinya nggak tahu ini video beliau sendiri atau video orang lain juga, saya juga nggak tahu ya. Tapi kalau dilihat dari akunnya mah, dia ngerekam akun dia sendiri. Jadi sebuah cara yang brilian menurut saya, karena nggak perlu bikin video lagi yang aneh-aneh. Ini video lagi ngevideo HP, lagi ngevideo HP-nya lagi juga. Promosi akunnya lagi juga ya, dan dia jawab-jawab pertanyaan dari video-video dia yang FYP sebelumnya, tapi ada yang FYP loh. Nih, 2000 yang komen. Tuh, lihat ya. Gokil nggak tuh? Nah, dari sini beliau jawab-jawabin tuh pertanyaan-pertanyaannya. Tuh. Nah, target audiensnya, target marketnya memang dia udah spesifik bagi orang-orang yang pengen nyicil HP. Tuh, ya jadi makanya rame. Orang-orang diajarin tuh cara nyicilnya bagaimana. Jadi lebih ke ada edukatifnya juga sebenarnya. Tapi menurut saya ini sih konten-konten yang riskan ya. Tapi konten-konten, coba ya nih, kita lihat di sini. Tuh, dari video artisnya untuk guide trafficnya. Bisa juga sih video artisnya, terus kemudian di sini nggak dipakein keranjang kuning. Terus kalau ada orang nanya belinya di mana, langsung dibalas pakai video kerkun sendiri. Apakah cara ini disarankan? Jujur kalau saya sih nggak berani
gitu ya. Saya mau mainnya mending yang lempeng-lempeng aja, yang aman-aman aja teman-teman ya, karena beresiko gitu loh. Takutnya akun kita udah gede, udah ngonten konsisten, malah kena pelanggaran. Ingat, TikTok itu kayak kalau misalnya dia lagi ketat banget, semua disikat, bahkan video yang bener aja kadang kesikat. Ya, mungkin buat kalian para pemain TikTok yang udah lama pasti memahami hal ini, dan pasti teman-teman itu ngerti lah maksud saya. Pasti udah pernah mengalami siklus yang mana konten apapun itu berasa kayak, ini kok kontennya nggak salah, kok disalahin, dulu nggak kena pelanggaran kok jadi kena pelanggaran. Nah, itu tuh ya teman-teman ya. Jadi saya rasa teman-teman udah tahu juga. Nah, mungkin teman-teman bisa ambil pelajaran dari akun seperti ini adalah cara untuk dapetin trafficnya tadi itu ya. Mungkin kalian bisa nge-reaction video artis ya, model Stitch, itu akan jauh lebih aman karena itu adalah fitur dari TikTok, model Stitch. Misal tadi kayak Fuji ya, atau mungkin Kak Dilan ya, ini Kak Dilan namanya. Nah, ini Kak Dilan namanya. Nah, misal kayak gini nih ya, model Stitch kayak gini, kalian tinggal Stitch aja, wajah kalian ada di belakang sini. Atau model duet, Kak Dilan sebelah kiri, kalian di sebelah kanan. Jadi pura-pura kayak kalian tuh lagi ngobrol sama Kak Dilan kayak gini, terus setuju dengan apa yang diucapkan oleh Kak Dilan. Nah, mungkin carilah yang ketika selebgramnya ini atau influencernya ini yang membahas promo. Nah, dari situ teman-teman mungkin nggak perlu kasih keranjang kuning dulu. Nanti kalau udah banyak komen, belinya di mana, kapan promonya. Nah, kalian balaslah dengan menggunakan video. Nah, ini sebenarnya cara-cara akal-akalan aja, tapi ya kita boleh pakai cara akal-akalan, tapi selama itu harus sesuai dengan aturan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan yang ngasal banget, jangan yang bener-bener gimana ya saya jelasinnya ya. Ya kita bisa sedikit modifikasi dengan yang lebih aman lah dari trik-trik orang-orang kayak gini. Gitu ya teman-teman ya. Apakah cara beliau ini salah? Sebenarnya ya selama tidak menyalahi aturan, tidak ada yang dirugikan, ya suka-suka dia. Yang menilai salah dan benar ya adalah TikToknya. Kalau TikTok masih bikin akun kayak gini aman, ya kita mau bikin cara apa? Mau komplain, mau protes, ya nggak ada gunanya. Gitu loh. Yang penting kan kita bisa memilih, kita mau bikin video yang seperti apa dan model apa. Nah, intinya yang penting adalah kita tahu gimana caranya kita itu untuk mencari traffic. Betul kan? Jadi seperti cara-caranya tadi, itu kan cari trafficnya pertama-tama pakai video artis atau influencer. Karena itu yang lebih gampang untuk diterima oleh audiens teman-teman. Begitu dia scroll, ada wajah yang familiar, nah pasti akan berhenti. Kenapa nih? Artis ini aja pakai. Ini aja pakai gitu. Nah, terus kemudian ini akan mendatangkan sedikit kepercayaan atau mungkin sedikit tertahan lah audiens itu di video kalian, dan disitulah kalian bermain dengan kata-kata ya, copywritingnya, CTA-nya, call to action-nya bagaimana. Nah, di situ nanti ya kalian coba jadikan itu dikonversikan di video lain dengan balas komentar. Nah, apakah ini termasuk reupload? Saya nggak bisa jawab karena zaman sekarang ini reupload itu bahasa kerennya udah jadi clipper gitu ya, dan para influencernya itu juga udah malah seneng kalau banyak clippernya, malah mereka pengen ada banyak ngeklip biar namanya makin terkenal, wajahnya makin ada di mana-mana, makin disebarin banyak orang. Jadi sebenarnya antara reuploader dan clipper ini sekarang udah menjadi sebuah kata yang cuman beda dari niatnya. Gitu ya. Kalau orang yang nggak suka videonya di reupload ya jadi reuploader gitu ya. Kalau misalnya artisnya ini suka videonya di reupload, dianggapnya adalah clippernya dia. Jadi sekarang bahasanya udah bergeser. Dan clipper pun juga ya mungkin kalau di TikTok oke-oke aja kali ya, karena kan mereka mungkin ngeklip dari video panjang, dipotong sebagian dari live atau apa gitu ya, dia upload. Mungkin TikTok udah mulai agak bebas lah terkait soal clipper ini. Tapi kalau di YouTube itu sebenarnya perlu treatment khusus kan, perlu editing tambahan, perlu pokoknya sesuatu yang bisa membuat itu kelihatan beda sama aslinya. Nah, cuman ya saya nggak mau membahas lebih jauh tentang clipper, nanti kita bahas di lain kesempatan. Nah, kita juga bisa belajar banyak hal di sini. Ternyata cara nyari traffic itu nggak cuman gitu-gitu aja ya. Bisa dengan cara seperti ini, tapi kita balut atau kita bungkus dengan cara yang lebih aman dan juga tentunya masih mengikuti aturan dan tidak melanggar aturan ya. Jadi mungkin segitu dulu apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.